Nah, oke. Jadi teman-teman, ini adalah tutorial untuk membuat batas-batas desa dari data SHP yang kita sudah share pada pertemuan sebelumnya di sesi 11. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan satu file berisi SHP file. Jadi SHP file ini seperti yang saya sampaikan kemarin, biasanya berisi dengan, kalau bisa dibilang, SHP itu adalah ruangan, sedangkan ada teman-teman SHP lainnya itu berisikan data-data yang menyertai SHP tersebut. Bisa berupa database, proyektor, dan juga lain-lain. Nah, jadi pada saat kita mengkopikan SHP ini, ingat dia tidak sendirian, dia ada sekitar 5 data lainnya ya. Yang penting yang perlu kita simpan dalam satu folder. Nah, untuk membuka file SHP ke QGIS, ini banyak metode. Nah, yang paling mudah adalah dengan menarik file yang SHP saja ke QGIS-nya. Nah, sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, data yang saya ambil adalah data batas desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dan mengkategorikan tiap-tiap daerah ini, kita ubah warnanya berdasarkan nama desa. Nah, jadi kalau kita lihat informasi dari tiap-tiap bentuk yang ada di sini sudah punya informasi yang spesifik ya. Nah, untuk daerah ini kita bisa lihat di sini dia termasuk ke Kecamatan Jerewe, Desa Beru, di Kabupaten Kota Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita geser coba ini. Ini udah di Kecamatan Orong Telu. Lalu desanya di sini ya, menurut database itu adalah Desa Mungkin di Kabupaten Kota Sumbawa, Nusa Tenggara Barat provinsinya. Nah, sebenarnya data-data ini semua sudah bisa kita rekap juga di sini ya. Kita coba em, mereview datanya itu dengan melihat atribut datanya, tabel atributnya. Kita bisa coba pencet F6 atau kita bisa buka di sini, open atribut. Nah, kita lihat nih data yang sebenarnya kita miliki apa saja di sini. Nah, di sini ada nama objek. Nah, karena nama objek di sini adalah nama desa, berarti ini bersihkan nama-nama desa yang ada di eh, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada pembuatan simbologi berdasarkan perbedaan nama desa. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ada kode-kode. Buat MKC itu, KC itu akan menunjukkan perbedaan kecamatan. Buat MKD, KD itu akan menunjukkan perbedaan nama desa. Buat MKK itu sekelas kabupaten dan kota, sedangkan buat MPR itu di level provinsi. Nah, jadi nanti kita sebenarnya bisa milih untuk mengkategorikannya berdasarkan kecamatan kah, desa, kabupaten kota, ataupun provinsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus dulu ke pembuatan simbol atau penunjukan simbol-simbol berdasarkan nama desanya. Jadi kita akan fokus ke Word MKD. Oke, nah caranya gimana? Kita coba kembali lagi ke layar utama. Lalu kita klik kanan di sini. Kita cek properties. Atau kita bisa aja langsung klik kiri 2 kali untuk membuka simbologi atau layer propertiesnya. Ini muncul layer propertiesnya. Nah, pastikan kita berada di tab Symbology di sini. Lalu kita arahkan kursor kita ke atas sini untuk opsi single symbol. Nah, karena kita ingin mengubah warnanya berdasarkan nama desa, kita akan kategorikan
tiap-tiap shapefile atau tiap-tiap bentuk yang ada di shapefile tadi berdasarkan nama desa. Nah, jadi kita klik di sini, lalu kita pilih yang categorize. Nah, dia akan berubah seperti ini menunya. Lalu untuk isian value, jadi kategorinya berdasarkan apa nih kita ubah? Nah, tadi berdasarkan nama desa. Nah, nilai yang nama desa itu tadi adalah, kita scroll ke bawah saja, nanti akan kita temukan Watt MKD itu untuk yang setingkat desa. Kita klik. Di sini sudah terpilih Watt MKD di sini. Lalu ini sudah tidak perlu ada yang diubah-ubah lagi. Langsung aja kita ke bawah, kita klik classify. Nah, dia akan bertanya, akan ada pengklasifikasian sebanyak 1094. Kita oke saja. Nah, setelah muncul listnya di sini, jadi di sini ada value-nya adalah nama desanya, legend-nya nanti apabila kita berikan label, dia akan muncul namanya seperti apa. Kita scroll saja ke bawah, kalau kita ingin mengubah, kita bisa. Tapi kita coba hapus yang terakhir ini. Nah, ini hapus aja karena dia tidak ada nilainya. Lalu kita apply. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah muncul nama-nama desa. Kita muncul perbedaan warna Nyambung bro. desa dari data yang kita punya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini batas-batas desa dari yang ingin kita selidiki misalnya. Nah, kita juga bisa mengecek nama-nama desa tersebut dengan memasukkan peta dasar dari plugin yang sudah kita pasang sebelumnya, yaitu Quick Map Services. Kita bisa pilih mungkin di sini Google Hybrid saja. Jadi di situ sudah ada foto satelit dan juga sudah ada jalan-jalan yang biasa dipakai di Google Maps. Nah, kita dapatkan untuk peta dasarnya di sini, peta di belakangnya ya. Nah, apabila kita ingin mengecek daerah yang kita ingin selidiki, kita bisa saja masuk ke mana yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya di sini ada kantor desa dan lain-lain, kita bisa mengecek ini daerahnya sudah masuk ke desa mana gitu berdasarkan data yang kita punya. Nah, tadi datanya sendiri saya ambil dari salah satu sumber yang ada di internet yang dia bisa memunculkan batas-batas desa. Nah, ini kita sudah ada ya orientasi dekat kampus gitu ya. Sudah ada orientasi daerah sekitaran kampus. Nah, kita coba cek ini masuk desa mana nih misalnya salah satu penggunaannya. Kita aktifkan kembali layernya di sini. Nah, di situ ada pembagian ininya ya. Pembagian desanya. Nah, apabila kita ingin melihat overlay dari layer yang kita ini, kita bisa atur transparansinya. Jadi kita transparankan dengan cara seperti ini. Kita double klik lagi yang batas desanya. Klik kiri 2 kali. Nah, ini muncul. Lalu kita bisa ini kan masih nggak kelihatan ya belakangnya kalau bisa kita lihat karena dia masih 100% dimunculkannya. Nah, kita coba beri dia efek transparan dengan cara ini sudah masuk ke simbologi. Nah, di sini ada simbol. Ada simbol di sini, kita klik bagian yang hijaunya saja, kita klik. Nah, nanti muncul jendela tambahan seperti ini. Kita akan ubah opacity-nya. Opacity ini
seberapa banyak atau seberapa jelas atau seberapa menutupi si data kita, SHP kita. Nah, kita cek aja, kita coba bikin dia 50%. Jadi dia punya kejelasan 50%, transparansinya 50%. Jadi kalau kita cek di 80 misalnya, jadi dia transparannya tuh 20%, yang munculnya 80%. Nah, coba kita oke dulu. Cukup belum ya, kita apply. Nah, udah muncul ya, agak transparan di sini. Jadi kita bisa cek tadi daerahnya udah mulai transparan tuh. Nah, apabila kita ingin buat lebih transparan lagi, kita bisa atur lagi transparansinya. Kita klik di simbol ini, klik kiri. Kita atur saja di sini di 50% misalnya. Oke, lalu kita apply. Nah, ini semakin jelas batas dari tiap-tiap desanya. Nah, ini kita bisa cek nih. Jadi untuk yang di sebelah sini, daerah sini ya, ini masuk desa mana, kita klik aja. Nah, ini masuk desa Menala misalnya kalau di data sini ya. Lalu yang sebelah sininya ini masuk desa Sermong kalau di sini. Lalu yang sebelah baratnya masuk desa Kuang. Nah, jadi ini pembagian desanya berdasarkan data spasial yang kita miliki. Itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita sudah punya data ini, sudah sangat memudahkan kita ya untuk melihat desa-desanya mana saja. Tapi kita juga bisa langsung memunculkan label dari desa-desa ini sebenarnya teman-teman. Jadi kita bisa munculkan nih, oh ini desa apa ya, kita munculkan di peta. Yang ini juga desa apa, kita munculkan di peta. Yang ini desa apa, kita munculkan di peta. Caranya adalah dengan memberikan label. Nah, label ini baru ya, kita lanjutkan. Jadi kalau mungkin dari pertemuan sebelumnya kita sampai di sini saja, baru membuat warna yang berbeda dari setiap desanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah atau memberikan label pada data kita. Nah, kita coba dengan cara kita klik lagi di layer kita di batas desa ini. Layer batas desa ini. Double klik. Kita double klik di sini. Nah, lalu sudah sampai di jendela layer properties. Kita tadinya kan mainnya di simbology. Sekarang kita mainnya di label. Nah, klik di label. Nah, kalau udah gini kita udah gampang nih. Dalam arti kita mau ngasih label, kita kasih label berdasarkan nama apa? Nama, nilainya tadi nilai desa. Nah, kita ambil opsi no label di sini, yang paling atas ini. Kita klik, lalu kita pilih single label. Single label, kita klik. Nanti dia akan muncul fitur-fitur seperti ini. Nah, tadi kan kita ingin memberikan nama desa ini berdasarkan kita memberikan SHP ini berdasarkan nama desa. Nah, lagi kita cek di value ini, kita klik panah yang di bawah yang sebelah kanan ini, panah ke bawah. Kita klik, lalu kita cari data yang berisikan nama-nama desa. Nah, kita tahu tadi atribut yang berisikan nama desa adalah what MKD. Kita coba klik, lalu kita apply dulu, teman-teman. Lalu oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini sudah muncul nih. Ada namanya Menala di sini. Lalu di sini ada Sermong, Tamekan, ada Mura di sini. Lalu untuk yang di sini nih, dia beririsan dengan data yang belakangnya. Coba kita on off kan yang data belakangnya. Nah, ini ada Kuang di sini. Jadi sini sebenarnya udah ada labelnya ya. Jadi sudah ada labelnya. Nah, tapi kalau kita overlay
dengan data peta kita sebenarnya nih agak agak apa namanya? Agak menutupi ya. Kok gitu ya? Nah, agak tertutupi gitu, agak overlay gitu dengan yang ini, dengan data yang kita ingin munculkan. Nah, satu kita bisa akali, kita ubah eh, petanya. Tadi kan emang dipilihnya peta Google Hybrid ya. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Kita masih pakai peta yang sama. Nah, kita bisa perjelas label kita dengan opsi yang ada di jendela label tadi. Nah, kita double klik lagi, double klik kiri di layer kita, muncul opsi eh, layering dulu nanti. Ntar gitu. Nah, layer propertiesnya muncul. Nah, di sini kita akan eh, tebalkan. Ini kan tulisannya ada ya di sini, Tamekan Mura. Nah, coba kita tebalkan hurufnya. Kita buka teks di sini, opsi yang teks, stylenya kita ubah menjadi bold. Ini kayak seperti di Microsoft Office ya. Jadi ada bold, italic gitu. Kalau regular tuh simple atau sama sekali nggak ada di style apa-apa. Jadi kita kasih dia bold. Nah, ini kita bisa ini ya, apa? Ubah jenis fontnya. Kalau teman-teman pengen pakai Arial, pengen pakai Times New Roman dan lain-lain, bisa dicari di sini. Misalnya kita pakai untuk project kali ini kita pakai Arial. Arial, coba kita cari Arial. Nah, Arial di sini bisa kita pilih stylenya bold. Nah, coba kita apply dulu dan kita coba lihat perubahan di label kita. Nah, dia sudah mulai lebih tebal di sini. Nah, apabila kita belum puas, ingin lebih memperjelas lagi, salah satu triknya adalah kita bisa perbesar hurufnya di sini. Size-nya kita bisa besarkan menjadi 12 misalnya. Kita apply lagi, dia jadi lebih besar. Atau kita bisa memberikan buffer atau kita bisa berikan outline. Jadi di bentuk-bentuk luaran dari huruf itu nanti kita kasih warna. Nah, kita pilih menu buffer di sini dan kita checklist. Di sini ada draw text buffer. Kita checklist. Nah, sini ada size-nya. Coba kita masukkan saja 0,5. Untuk seberapa tebal sih buffer ini. Nah, nanti warnanya kita bisa kasih warna di sini. Nah, di sini sebenarnya ada warna putih ya. Di sini kita pilih saja warna putih. Jadi nggak terlalu apa namanya, aneh-aneh lah warnanya. Jadi kita pilih saja warna putih di sini. Jadi cara cek warna putih gimana, kita ambil, kita kasih pojok aja atau namanya FFF. Ini kode warna untuk warna putih. Kita oke saja. Dia warna putih intinya. Nah, kita lihat perubahannya di sini. Sermong ini ya, misal contohnya kita apply tadi. Nah, di situ nanti akan ada batas luarnya tuh ada warna keputihan, ada warna putih untuk sermong misalnya. Oke dulu. Nah, sini kita sudah punya nih pembagian desa berdasarkan data spasial yang kita miliki. Nah, nanti kita coba off kan. Nah, ya kira-kira nanti kalau di zoom out ya bakal rame banget ya si desa ini karena banyak data yang muncul. Makanya untuk pemberian nama batas desa ini lebih efektif apabila kita lebih bekerjanya di area yang lebih zoom, lebih detail itu untuk pembagian desa itu. Nah, kita sudah sampai di sini, di daerah pembagian nama desa dari data spasial.
Nah, sebelum kita lanjut, apabila ada yang ditanyakan silakan. Saya buka kesempatan untuk rekan-rekan semuanya. Ini sambil bisa dicoba juga ya di tempat rekan-rekan. Iya, silakan Saif. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak, gimana sih caranya kita mengambil salah satu desa itu atau melayout Pak atau memotong? Memotong ya. Ya, mungkin itu saja Pak. Baik, sip. Dari data Pertanyaan DEM. ya, siap. Nah, jadi pertanyaan dari Saifuddin ini bagaimana kita kalau misalnya pengen ngambil salah satu daerah saja atau kita ingin apa namanya? Ya memotong lah dalam artian yang kita ambil tuh selektif ya, nggak semua data kita pakai gitu. Nah, baik saya akan coba jawab. Jadi sebetulnya kalau misalnya nih saya coba hilangkan dulu ya simbol label dari datanya agar nggak terlalu numpuk. Nah, kita coba hilangkan dulu labelnya. Nah, jadi sebetulnya nih Saifuddin untuk data yang Nusa Tenggara Barat ini juga sebenarnya pertanyaannya menarik juga ya. Ini saya ambil dari data Indonesia sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini ada data Indonesia gitu. Terus nantinya saya ambil hanya di Nusa Tenggara Barat. Nah, sebenarnya di situ ada dua metode yang waktu itu saya lakukan. Yaitu pertama, saya mengambil opsi filtering atau nanti di filter nih hanya data provinsi yang namanya Nusa Tenggara Barat saja yang bisa muncul di sini. Itu opsi pertama. Untuk filtering data saya akan jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi kalau kita sudah punya data seperti ini, kita sudah punya data batas-batas desa seperti ini dan kita sudah tahu nih ingin bekerja di mana dalam arti ingin mengerjakan daerah mana yang kita perlukan datanya. Nah, kita bisa ambil yang namanya daerah tersebut dengan membuat layer baru gitu. Jadi kan kita bisa ya filter salah satu caranya. Kalau ingin kita nyomot, kita ambil, kita bisa bikin layer baru. Jadi nanti kita bikin layer baru di sini. Jadi istilahnya kita ambil kalau di peta nih, kita ambil kertas lagi tambahan, nanti kita comot, terus kita paste di kertas kita. Nah, kertas kerja kita kalau di QGIS ini adalah layer. Jadi kita buat dulu untuk ngambil itu kan kita perlu wadah ya. Nah, wadah untuk naruh data kita itu kita buat satu layer baru. Jadi kita buat satu layer baru. Nanti kita eh, klik layer di sini, lalu create layer. Nah, nanti di sini ada opsi new shape layer, new shape file layer. Nah, ini adalah salah satu layer yang nanti akan kita buat untuk mengambil data kita. Kita klik aja di sini. Nanti akan ada opsi kita untuk mengambil nama atau sorry. Ini opsi properti dari kertas baru kita atau layer baru kita. Nah, layer baru kita di sini kita coba aja kasih eh, nama desa pilihan lah misalnya. Desa pilihan Saif. Nah, desa pilihan Saif di sini. Lalu karena kita bekerjanya di sini kan seperti yang saya pernah jelaskan ya, ada 3 jenis tipe data spasial. Ada yang ingat mungkin 3 jenis data spasial vektor itu ada 3. Yang pertama itu untuk yang vektor. Jadi yang pertama ada titik, yang kedua garis, yang ketiga poligon atau bidang. Nah, titik ini kalau di QGIS dia namanya point atau multi point itu eh, lebih dari satu poinnya. Ada poin, lalu line string itu untuk garis. Line string itu garis dan polygon itu untuk bidang. Jadi untuk poligon. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah batas desa, kita bicara tentang bidang ya. Kita bicara dengan bidang. Jadi kalau tadi kita ingin mengambil satu wilayah tertentu, nah kita nanti milihnya di poligon. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita pengen ngambil batas desa tapi kita isikannya poin. Itu nanti nggak ke copy.
Jadi untuk kita ngambil batas desa, kita ambil yang opsi poligon di sini. Nah, kalau sudah ini kita diamkan dulu saja, tidak mengapa. Lalu kita oke saja. Jadi overall di sini nggak ada yang perlu kita ubah-ubah dulu untuk sementara. Jadi yang penting tadi kita pilih saja geometry type-nya itu adalah poligon karena kita ingin ngambil batas desa. Lalu kita oke di sini. Nah, nanti kita muncul satu layer item di sini. Namanya desa pilihan Saif. Nah, tadi yang saya buatkan tadi namanya apa sih? Desa pilihan. Nah, desa pilihan ini masih kosong sebenarnya ini. Jadi kalau kita checklist yang lain, nah desa pilihan itu sebenarnya masih kertas kosong. Jadi dia belum ada apa-apa ya di sini. Masih kosong ya, nih kayak pesulap masih kosong ya. Nah di sini saya akan coba ambil data yang kita perlukan. Misal kita mau ngambil eh, saya nggak tahu ya kampung halaman teman-teman di mana semua. Ini coba ambil desa di sekitar kampus saja ya. Jadi kita punya data di sekitar kampus. Tadi kampus ada di sini ya. Nah, caranya adalah pertama kita klik dulu layer yang berisikan batas desanya. Nah, lalu dari data-data ini kita klik ini. Select feature by area or single click. Di sini ya ada muncul salah satu toolbarnya di sini di selection toolbar. Nah, di sini kita pilih yang ini nih. Select feature by area or single click. Kita klik. Nah, nanti kita pilih daerah mana yang mau kita ambil. Misal yang ini. Kita klik nanti dia berubah jadi warna kuning. Nah, ini berarti sudah terpilih nih. Yang ini sudah terpilih. Kalau teman-teman ingin lebih dari satu memilihnya, kita pencet tombol control, lalu kita klik sebelahnya misalnya. Nah, nanti jadi dua-duanya. Tapi kalau kita hanya nggak mencet control, kita klik sebelah sini, dia akan pindah selectnya. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar klik, nanti hanya satu yang bisa terselect. Tapi kalau kita ingin lebih dari satu, kita pencet tombol control, kita klik tambahannya nanti. Atau kita juga bisa kita klik pakai klik kiri ini, kita tahan. Jadi kita klik di sini, kita tahan, nanti akan ada segi 4. Nah, nanti daerah yang kena segi 4 itu akan terselect atau menjadi kuning. Kita coba lepas ya. Nah, itu nanti daerah itu yang terseleksi. Nah, kita coba bergerak di dua bidang ini aja ya, desa ini aja ya, atau 3 dah. Nah, sudah terpilih ya. Kalau udah warna kuning ini, warnanya sudah berubah jadi warna kuning. Kita klik. Sebenarnya kalau dari sini kita udah bisa langsung copy paste. Jadi kita pencet Ctrl copy di sini, Ctrl C. Lalu di sebelah sini kita buka dulu opsi editnya. Jadi untuk QGIS ini sebelum kita menambahkan data ke layer baru, kita harus berikan izin dulu untuk mengedit layer tersebut agar tidak campur baur ya, apa yang diedit apa yang enggak. Jadi kita klik dulu data layer desa pilihan Saif di sini. Kita edit, kita buka kunciannya. Lalu tadi kan kita udah copy ya, kontrol copy. Nah, nanti di sini kita klik kanan, kita bisa namanya mempaste atau mempaste datanya. Oh, nggak ada opsi di sini ya. Jadi kalau saya langsung saja kontrol V. Nah, itu nanti sudah ada pemberitahuan ya. Coba kayak sudah ada pemberitahuan tadi kalau 3 data ini sudah tercopy di sini. Jadi ini sekarang layer desa pilihan Saif sudah punya isinya nih. Sudah ada isi. Tadi kan masih kosong ya.
Nah, jadi ini desa pilihan Saif udah ada sekarang isinya, yang tadi merupakan daerah yang kita pilih di sini di batas desanya. Tapi sekarang kita sudah punya di desa pilihan Saif. Jadi sesimpel Ctrl copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Coba saya ulangi, ini saya hapus lagi ya yang ada di layer Saif ini. Saya select semua, lalu saya mencet tombol delete, atau mungkin di sini bisa ya, delete selected, kita klik, kita delete 3 feature-nya. Nah, ini masih kosong lagi kan, saya bekerja di desa pilihan Saif, masih kosong. Nah, kita kembali lagi, munculkan batas desa tadi. Coba kita select desa yang berbeda, misalnya desa yang sebelah utaranya nih, kita pilih dua ini, kita pencet Ctrl C di sini, lalu kita klik desa pilihan Saif, lalu kita pencet Ctrl V. Nah, di sini ada pemberitahuan paste feature, 2 feature berhasil di add. Jadi ini kan hanya 2 ya, hanya 2 fitur yang bisa di add. Kita coba save, hentikan edit, lalu ini. Nah, sekarang datanya sudah tercopy nih, desa yang hanya kita inginkan. Gitu kira-kira, Mas Saif. Jadi insya Allah ini karena sudah direkam, insya Allah nanti kalau mau butuh tutornya lagi tinggal di play aja ya nanti di videonya. Siapa? Terima kasih, Pak. Sip, sama-sama. Nah, sebenarnya pada saat kita mengcopy ini, kita juga mengcopy nama desanya. Jadi kita lakukan hal yang sama, kita double klik di sini. Lalu nanti muncul opsi label. Jadi data yang kita copy bukan hanya data bidangnya saja, bentuknya saja, tapi fitur atau atribut yang ada di dalamnya juga tercopy. Kita kasih label di sini. Coba saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Ini kan masih kosong ya. Lalu kita kasih single label. Nah, nanti value-nya kita isikan nama desa misalnya. Oh, hanya ID yang ternyata yang ke copy. Kalau misalnya kita ingin copy semua feature-nya, itu nanti metodenya agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin copy semua feature-nya, caranya adalah dengan melakukan seperti ini. Jadi kita coba hapus dulu ya desa pilihan. Oh, nggak apa-apa. Ini tadi cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa lakukan adalah seperti ini. Kita buka lagi batas desanya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ternyata yang atribut yang ke copy, kalau kita hanya Ctrl C, Ctrl V adalah hanya ID tapi 0, nggak punya isi nih. Dia ID tapi dia nggak ada isi. Jadi ada 2 fitur di sini. Tadi yang punya desa Saif ini 1, 2 misalnya. Dia kosong, nggak ada isinya. Kalau kita copy-nya pakai opsi Ctrl C lalu Ctrl V, dia nggak punya fitur apa-apa di sini. Nah, kalau kita ingin mempertahankan data-data yang ada di dalamnya, ini salah satu cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita nonaktifkan dulu ya data pilihan Saif-nya. Nah, kita buka lagi layer kita. Nah, kita select, kita klik ini, select feature by area. Kita select 2 daerah ini. Sudah terselect 2 ini. Lalu kita klik di sini, klik kiri. Lalu kita klik kanan di sini. Nanti muncul beberapa opsi kan. Nah, kita pilih export. Kita export ini. Nah, save selected features as. Nanti kita pilih yang ini. Di save selected features as apa? Nah, kita klik saja, klik kiri di sini. Nah, di sini kita akan masuk ke opsi sama ya, mengesave tadi yang sudah dipilih ini. Kalau tadi kan kita siapkan dulu kertasnya atau layernya. Kalau ini kita langsung buat layernya dari yang kita pilih. Jadi kita buat nama filenya desa
pilihan save, tapi di sini kita kasih nomor 2. Nah, jadi ini pakai metode yang kedua. Lalu kita lanjutkan saja geometrinya, dia bisa langsung otomatis, bisa juga kita isikan. Tapi karena tadi kita selectnya poligon, dia otomatis nanti kepilihnya poligon. Lalu ada checklist add save file to map. Jadi nanti kalau kita oke, nanti dia akan muncul di map kita di sini. Kita oke saja. Nah, di sini muncul nanti berhasil di sini layer export. Nah, yang terekspor adalah dua. Yang warna pink ini sekarang ya. Kalau sebelumnya kan warnanya oranye. Saya off-kan dulu. Nah, datanya nanti akan muncul data yang pilihan save. Di sini warnanya oranye yang awal. Nah, kalau yang cara kedua warnanya pink. Nah, bedanya di sini kalau kita pakai metode yang kedua, di sini kita punya datanya. Kita bisa buka open attribute ya, atau kita punya isi di sini open attribute table. Nah, dia punya isi kalau di cara yang kedua. Dia punya data-data yang sama dengan data yang awal gitu. Jadi dia udah ada what mkd juga di sini gitu. Jadi kalau menggunakan cara yang kedua, kita bisa punya isi dari si shape file itu. Jadi dengan cara kedua kita bisa punya datanya, dan di sini kita bisa memberikan label sama. Jadi kita bisa berikan label di sini. Kita berikan nilai desa ya. Tadi kalau kita ingin memunculkan nama desa, di sini kita what mkd. Nah, ini masih kosong ya. Nah, begitu kita apply. Lalu kita apply. Dan oke. Bentar. Oh, salah, ini bukan what mkd. What mkd nih. Ini masih kosong. Kita coba apply. Nah, itu muncul sampir di sini. Kita ubah ukurannya jadi lebih besar. Kita berikan dia bold, lalu kita berikan dia buffer. Apply. Nah, nanti jadinya gitu. Jadi kalau untuk yang metode kedua ini kita bisa copy dengan isi-isinya gitu. Nggak hanya bentuknya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini yang pertama, dia nggak punya data apa-apa. Kalau yang kedua, dia sudah ada datanya. Baik, kita lanjutkan dulu ya materinya. Jadi yang tadi metode ngopi daerah ini kita bisa remove dulu sementara ini. Nah, kita lanjutkan di sini dulu ya. Jadi tadi kita skill juga sih itu tadi untuk mengcopy daerah-daerah yang menjadi tujuan pemetaan kita saja gitu misalnya. Itu bisa dipakai caranya. Nah, sekarang saya ingin munculkan kembali label dari tiap-tiap desanya. Nah, di sini akan saya berikan label. Isiannya sudah tadi, nama desa di sini. Apply. Oke. Nah, di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah punya batas-batas desa yang ada di namanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Nah, sekarang dengan data yang sama, saya akan coba mengcopy layernya. Datanya masih sama ya. Saya duplicate. Nah, jadi di sini ada batas desa strip NTB copy. Nah, yang copy ini saya akan munculkan
yang atas saya hilangkan dulu. Nah, sekarang saya akan warnai ini berdasarkan perbedaan kecamatan. Jadi coba saya beri namanya, saya ubah di sini yang kopinya menjadi kode kecil. Jadi dia batasnya tetap desa, tapi nanti warnanya itu berdasarkan perbedaan kecamatan. Itu jadi saya coba dulu di sini. Oke. Nah, di sini nanti kelasnya akan terhenti dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi dengan link yang baru ya. Jadi setelah ini akan saya tutup. Nanti kita lanjutkan lagi di link yang baru. Baik, kita coba tunggu sebentar ya untuk teman-teman yang lain kembali Kak, bergabung. izin telat. Ada apa meeting ini? Pak, sige Pak. Soalnya belum absen dari tadi ya. Balik pa pa sa kay Yano Montano setelah kita absen pulang lin so setujui so izin apa nih so Izin telat. nah setelah absen pulang so setuju Rame ya itu. Nah, baik, kita coba lanjutkan lagi sambil nanti teman-teman yang lain mungkin bergabung. Nah, sekarang saya ingin mengubah warnanya tadi berdasarkan perbedaan kecamatan ya. Ini kan masih berdasarkan desa. Dan jadi nanti berdasarkan kecamatannya pun sama. Jadi untuk simbologinya kita klik kanan di layer yang kita ingin ubah. Propertinya kita klik untuk layer property. Lalu di sini untuk simbologi kita ubah ke opsi yang simbologi. Nah, nanti value-nya pada saat kita ingin mengubah berdasarkan warna kecamatan, berdasarkan nama kecamatan, kita pilih yang nilainya kecamatan. Di sini adalah Watt MKC. Kita klik Watt MKC. Sebelum kita apply, kita classify dulu di sini. Jangan lupa kita classify. Kita yes aja. Nah, nanti yang value di sini akan berdasarkan nama kecamatan. Di sini akan berdasarkan nama kecamatan sudah muncul. Lalu kita apply. Kita oke. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi
ada batas-batas kecamatan yang desa-desanya tuh sudah tertentu ya. Di sini ada kecamatan yang berbeda, di sini kecamatannya beda lagi. Ini beda kecamatan, ini sudah beda kecamatan yang warna hijau. Gitu. Jadi kita bisa munculkan di sini perbedaan kecamatan dari layer sama-sama layer batas desa ya di sini. Jadi kita bisa keluarkan nama-namanya di sini atau warnanya berdasarkan kecamatan di sini. Nah, batas-batas desa ataupun kecamatan ini nantinya bakal digunakan biasanya kalau teman-teman ingin menunjukkan batas administrasi, dalam artian untuk penjelasan daerah studi pada saat penelitian teman-teman. Biasanya kan ada wilayah iup tambang ya yang digunakan. Nah, iup tambang itu nanti biasanya punya batas administrasi yang perlu kita isikan gitu. Kita perlu isikan deskripsinya. Nah, dengan peta batas administrasi ini kita bisa menggambarkan lebih mudah masuk daerah mana saja, wilayah area penelitian kita. Nah, di sini. Nah, untuk peta administrasi ini sangat simpel ya untuk pembuatan petanya. Nah, nantinya pada saat kita bekerja di proyek kita, itu misalnya kita ada keperluan untuk memunculkan kawasan-kawasan hutan ataupun iup tambang yang ada, nanti kita juga bisa bekerja di sana. Kita bisa melakukan setting dari shape file kita. Nah, seperti contohnya ini apabila kita mau memunculkan, contoh saja ini ya, apabila kita ingin memunculkan batas IUP misalnya, ini saya punya datanya berdasarkan One Map Indonesia Geoportal ya. Saya bisa munculkan nih batas-batas IUP. Nah, di sini ada IUP layer baru. Nah, saya coba di sini. Saya masukkan kecamatan ini deh. Nah, ini saya akan coba munculkan batas IUP-nya. Ini saya hanya membuat dasarnya saja. Warna hijau deh. Ntar, ini saya ingin memberikan peta dasarnya. Saya coba memberikan warna hijau di sini, agak kehijauan. Oke. Apply, oke. Munculkan di sini checklist. Nah, di sini ada beberapa data ya. Nah, untuk labelnya saya nonaktifkan dulu. Labelnya saya no label, apply, oke. Nah, sini kalau teman-teman lihat saya sudah punya batas IUP nih sekarang. Yang ini sekarang sudah ada batas IUP, atau ini saya warna putih aja mungkin ya biar lebih jelas. Warna putih misalnya, kita kasih warna putih aja. Opacity-nya kita naikin. Nah, di sini ada Google-nya. Lalu di sini ada batas-batas ininya ya. Desanya. Nah, lebih jelas saya coba ubah propertinya. Sebentar. Ini background-nya saya ubah menjadi warna biru laut. Nah, biar lebih kelihatan jelas ya. Ada wilayah Sumbawa Barat salah satunya. Nah, di sini ada layer IUP yang ada di desa sih sebenarnya.
di Indonesia, tapi kita lebih fokusnya di Sumbawa Barat di sini. Di sini ada batas-batas tadi ya. Jadi IUP tambang ini tuh masuknya ke daerah mana saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kotak-kotak ini nih batas IUP nih. Nah, nanti kalau teman-teman ingin munculkan batas IUP juga sangat bisa. Dan stylingnya atau simbolnya nanti juga bisa diubah. Di sini kan dia sudah punya simbol-simbolnya ya. Di sini sudah ada untuk kontrak karya warnanya apa. Lalu untuk IUP mineral logam dia outline-nya merah, garis-garis biru. Nah, ini kira-kira IUP mineral logam nih biasanya. Nah, nanti ini daerahnya tuh termasuk eh, perusahaan mana. Nah, kita bisa klik informasinya satu persatu. Kita klik, nanti ada informasinya di sini. Ini ada Aman Mineral yang sebelah sininya sama masih Aman Mineral, tapi nanti jenis izinnya di sini adalah IUPK gitu. Nah, di sini ada PT apa sih? Ini ada PT Sumbawa Barat Mineral di atas sini. Di sebelah sini, di sini ada Sumbawa Barat Sejahtera apa ya? Nah, di sini bawahnya masih sama. Di situ Aman Mineral punya. Nah, kalau kita ingin munculkan nanti kita ingin munculkan lagi label si perusahaannya, kita juga bisa munculkan tadi, tapi kita cari tahu dulu nama perusahaan itu adalah di kolom mana. Kita buka table propertinya di sini, lalu kita coba cari yang nama perusahaan. Berarti kan ini nama perusahaan ya. Apabila kita ingin berikan label nama perusahaan, kita cari nanti kolomnya kolom nama perusahaan. Nah, kita coba close. Ini belum ada apa-apa ya labelnya. Kita berikan label dengan klik kanan properti atau double klik saja di sini. Double klik, nanti muncul opsi layer propertinya. Nah, lalu kita menuju ke label. Di sini labelnya masih belum ada value-nya. Ini siapa yang mikrofonnya masih kebuka? Silakan di mute dulu. Fitri, Mbak Fitri, bocor mikrofonnya. Nah, dah. Oke, nah. Jadi kembali lagi tadi kita ingin memberikan label di ini ya, di iup-iup tambangnya. Kita double klik di sini, buka label, pilih single label. Nah, nanti kita isikan di sini nama perusahaan, nama usaha. Kita apply. Oke. Nah, muncul deh. Ada nama perusahaannya Aman Mineral Nusa Tenggara. AMNT. Nanti kalau misalnya kita ingin style-style tambahan sama, kita ingin buat labelnya ini lebih jelas ya. Sebentar. Kita close dulu ini jendelanya biar lebih luas. Nah, kita double klik tadi di sini. Kita buat dia lebih tebal dengan kasih bold di sini. Lihat ya perbedaannya, ini masih biasa, di apply dia menjadi lebih bold. Kita kasih buffer, dikasih batasnya berapa, 1 mm nggak apa-apa ya, dia sudah ada di sini dan jadinya labelnya lebih jelas untuk nama-nama perusahaan. Ini kalau terlalu besar nanti tinggal diatur saja ukuran hurufnya. Kita kembali lagi di label, ukuran hurufnya ada di text, size-nya kita ubah menjadi 8 misalnya karena lebih kecil, atau mungkin 6. Kita ubah ukuran menjadi 6. Oh, terlalu kecil, berarti di 8 saja lah. Jadi biasanya kalau kita bikin peta ya kita cocok-cocokin ya, kira-kira nanti lebih asiknya seperti apa. Ini ada CV, CPO di bawah di dalam sini dia.
sangat kecil ya di dalam SBM, PT SBM. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman ada nih di kampus kita kan sekitar sini ya, dia deket banget sama IUP-nya SBM ternyata nih. Eh, jadi kalau kita bisa lihat di sini ada batasnya kampus Undova di sini. Ya ini udah ke selatannya sedikit udah masuk IUP-nya SBM. Sumbawa Barat Mining. Sumbawa Barat Mineral, sorry. Salah nyebutnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau nanti kita ingin tambahkan PT, kita juga bisa tambahkan PT-nya dengan memberikan label tambahan. Jadi kan Sumbawa Barat Mineral tuh apa sih, PT atau CV? Nah, kita bisa edit sedikit di sini. Sini saya punya. Ini mah tambahan saja, nanti kita pelajari ini lebih lanjut. Eh, Biasanya nanti kalau teman-teman ingin bukan jenis izin tapi badan usaha. Nah, ini udah ada PT-nya, PT Sumbawa Barat Mineral nih, CV. Oh, ini CV, jadi ada CV 2 ya. Ini ada PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan lain-lain. Jadi ini fokus pada pertemuan kali ini adalah kita memberi label terhadap shapefile yang kita miliki. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan main ke digitasi. Bagaimana kita mendigit atau menggambar ya di QGIS ini. Secara manual kita nanti menggambar bentuk-bentuk atau fitur-fitur yang kita inginkan. Baik itu nanti bentuk bangunan, bentuk-bentuk lapangan, atau mungkin nanti mau membuat jalur-jalur jalan dan lain-lain, nanti kita bisa lakukan. Jadi untuk sekarang kita stop di pembuatan label untuk shapefile yang kita miliki datanya. Banyak sekali ini. Saya hapus dulu ya ininya apa? Labelnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nanti teman-teman tertarik, ini kalau nggak salah HUU ya di sini, Sumbawa Timur Mining di sini. Ya, HUU yang sekarang lagi salah satunya booming di sana. Ini udah ada jenis izinnya tuh KK ternyata ya, kontrak karya. Kontrak kerja. Kontrak karya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti semuanya. Insya Allah nanti videonya akan saya upload di YouTube. Pak, permisi. Ya, silakan. Saya Untuk yang data WIUP itu diambil dari aplikasi yang kemarin ya Pak? iya, kalau misalnya kita ingin mengambil data WIUP ini, caranya ada triknya. Jadi sebenarnya datanya itu kalau kita ambil di internet itu sudah ada nih. Saya coba munculkan di sini ya. Kita buka MOMI Geoportal SDM lah, MOMI SDM misalnya. Nanti ada Minerba One Map Indonesia ini. Kita klik aja. Nah, sebenarnya datanya tuh dari sini. Jadi kita muncul ke halamannya, kita nanti klik pengguna umum aja. Di sini kita klik pengguna umum. Nanti muncul. Nah, datanya sebenarnya dari sini. Nah, ini udah ada nih se-Indonesia ya. Jenis-jenis izinnya. Tadi juga semuanya data yang saya munculkan nih data yang sama dengan data di sini.
Itu data di sini nanti diambil, diekstrak dari sini agar bisa kita buka di project kita nantinya di sini. Jadi data ini sebenarnya sudah nyambung dengan yang ada di sini. Di mana? Di online ya, di SDM-nya di sini. Gitu. Terus sama kan dia munculnya CV. Jadi CV-nya ada 2. Nah, jadi sudah di sini tadi Mas Saifuddin. Kalau mau mengambil datanya datangnya dari sini. Nah, nanti cara ngambilnya gimana atau cara manggilnya gimana, nanti itu di pertemuan selanjutnya gitu. Karena yang tadi saya munculkan tuh saya udah ada eh apa ya? Tahapan di mana saya memanggil data ini dari QGIS gitu. Jadi ini nanti data-data yang ada di internet, selama itu datanya terbuka dan free, kita bisa panggil ke QGIS kita gitu. Nanti QGIS bisa memanggil data-database yang ada di internet. Sama nanti kalau misalnya kita punya kawasan hutan misalnya. Ini saya udah punya banyak ya list di sini. Ada kehutanan juga. Nanti kita bisa upload data kehutanan di daerah yang ada datanya gitu. Biasanya di Kalimantan tuh banyak. Oh, karena berat ya ini jadi mungkin agak lama memunculkannya. Tapi intinya apabila kita sudah, nah ini ada data kehutanan di sini. Jadi sebenarnya datanya di internet. Nah, data-data ini di internet, tapi kita bisa panggil di QGIS kita. Nanti ada jenis-jenis hutannya juga kita bisa lacak di sini. Apakah hutan lindung dan hutan lain-lain gitu. Jadi apabila kita sudah paham basic-basicnya, nanti insya Allah kita akan sampai, mudah-mudahan ya, sampai ke pelajaran memanggil data-data ini yang ada di internet gitu. Nah, kalaupun belum, nanti insya Allah di kelas ini juga akan saya bagikan batas-batas wilayah izin usaha pertambangan ini ke teman-teman. Jadi untuk keperluan tugas akhir kah atau nanti penelitian. Jadi nanti data batas IUP ini juga akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Tapi mungkin Terima kasih, Pak. datanya mungkin agak besar, jadi nanti disesuaikan aja ya. Iya, Pak. Insya Allah sih bakal kepake buat entah teman-teman bikin peta dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau dibilang sumbernya dari mana ya, sumbernya dari sini. Dari website resmi ESDM ya. momi.minerba.sdm.go.id. Jadi kalau teman-teman buka ya dari Google Momi ESDM aja. Nah, nanti muncul deh peta yang ada di sini. Sumbernya dari sini ya. Nah, jadi keuntungannya jadi ada 2 sih sebenarnya. Kalau misalnya kita connect ke servernya Momi atau ESDM ini, setiap kali ada perubahan izin, data kita di QGIS juga terupdate. Jadi dia benar-benar menyesuaikan dengan data yang ada di servernya ESDM. Tapi kalau nanti kita download, nah itu nanti kita perlu perhatikan. Kita download kapan. Nah, nanti biasakan pada saat kita download dari ESDM dan lain-lain, kita kasih keterangan waktu kapan kita downloadnya. Agar nanti apabila ada update, kita bisa menceritakan, oh ternyata data yang saya miliki ini, saya download per tanggal sekian. Misalnya hari ini tanggal 20 Mei. Oke, saya punya datanya per tanggal 20 Mei. Nah, kalau misalnya ada update setelah itu ya itu di luar data yang saya miliki gitu. Kita harus kasih catatan di data yang kita miliki. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan?